Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. As-saimin as-saimat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di pagi yang penuh berkah ini, di majelis yang mulia ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita senantiasa betah dan nyaman di dalam kehidupan kita, wabil khusus kerinduan yang selalu hadir dalam jiwa kita, dalam diri kita, untuk bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang akan memberikan perlindungan pada kita nanti di hari kiamat kelak, di saat masing-masing dari kita memiliki hubungan keterikatan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat kelak, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan dari siapapun. Di antaranya adalah Nabi mengatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bahkan tidak hanya itu, bahwa orang-orang yang selalu datang dan pulang, datang ke masjid dan pulang ke rumahnya lalu datang kembali ke masjid, maka itu indikasi di mana dia termasuk orang-orang yang beriman ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dan digolongkan Allah kepada barisan orang-orang yang beriman dan barisan orang-orang yang senantiasa terikat dan rindu hatinya ke rumah Allah yang mulia ini. Kemudian kita memperbanyak ucapan salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang kita harapkan dengan mengucapkan salat dan salam kepadanya itu menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, dan dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita lanjutkan berbicara tentang potret puasanya orang-orang saleh dalam kehidupan mereka. Pagi ini adalah materi yang ke-5 yang diberikan judul fala yarfuth wala yafsuq, bahwa puasanya mereka para as-salafus saleh, mereka tidak ada yang namanya dua hal ini ya, ar-rafathu, ar-rafath sebagaimana yang disebut oleh para ulama, ma yuridur rajulu minal mar'ah, perkataan yang diinginkan oleh seorang laki-laki pada seorang perempuan, alias di mana bahasa-bahasa yang keluar dari lisannya bahasa-bahasa yang membangkitkan syahwat, atau bahasa yang miring, atau bahasa yang cenderung kepada makna-makna yang kotor. Nah, al-fusq itu adalah al-fisq itu adalah sebuah kefasikan, kemaksiatan, dosa, ya perbuatan yang tidak terpuji. Nah, syiar di dalam puasanya orang-orang saleh itu tidak hanya mereka menyempurnakan puasa dengan tilawah, tidak hanya menyempurnakan puasa dengan qiyam, tidak hanya menyempurnakan puasa dengan sedekah, berinfak dan seterusnya, tidak hanya dengan amal-amal ibadah yang lain, tapi kesempurnaan ibadah puasa kita itu diukur sejauh mana kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang akan menghilangkan ya amal-amal ibadah puasa kita. Kita sadar bahwa ya, yang akan menghilangkan nilai ibadah puasa bukan hanya sekedar kita melakukan dosa secara umum, tapi di antara dosa yang ada nasnya yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang menunjukkan seseorang mengatakan kata-kata kotor atau melakukan perbuatan fasik. Hal ini
berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya idza asbaha ahadukum yauman shaiman, ya kalau kalian berpuasa di suatu pagi, maka fala yarfus wala yajhal, tidaklah kalian berkata-kata ar-rafath dan tidaklah kalian berlaku jahil, melakukan amal-amal yang menunjukkan seseorang itu, yang menunjukkan kejahilan dia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada orang yang menyulut emosi kita, yang memancing amarah kita di dalam kehidupan, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaim inni shaim. Di dalam kehidupan berpuasa, barangkali ada sahabat atau siapapun kolega yang membuat, atau mungkin di rumah pasangan suami istri, yang itu tidak mungkin, yang itu tidak mustahil itu terjadi. Salah faham dalam satu masalah itu akan membuat emosi naik, gitu kan? Membuat amarah itu terpancing. Kalau ada orang yang menyulut amarah kepada kita, membangkitkan emosi kita, gitu kan? Maka kuncinya adalah dengan mengatakan ini shaim. Ini artinya bahwa Nabi mengajarkan kepada kita agar kita menjaga kualitas puasa kita. Jangan mudah seperti mana yang kita sampaikan kemarin, bahwa fala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Ini nasihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, jangan engkau jadikan kualitas hari berpuasa kamu sama dengan kualitas hari tidak berpuasa. Ini sama. Dalam kehidupan selalu ada masalah. Tapi ketika dalam keadaan berpuasa, hendaknya kita tidak hanya berpuasa dari makan dan minum saja, tetapi pada perkataan-perkataan pun kita harus mempuasakan diri kita. Nah, di sini disebutkan juga oleh Al-Mazari fi qawlihi inni shaim, dalam menjelaskan makna kata inni shaim. Apa makna kata ini? Yuhtamal an yakuna al-muradu bidzalika ay yukhatiba nafsuhu ala jihati az-zajr lah anis sabab atau anis sibab wal musyatamah. Perkataan inni shaim itu, ini adalah yang diinginkan dari sisi dirinya. Dia mencoba untuk berkata kepada dirinya, ya, mengingatkan dirinya, ya, kalau Anda terpancing emosi, nasihati dirinya sudah. Nasihati dirinya dengan mengatakan inni shaim, gitu kan? Wa kadzalika yajibu 'ala shaim ay yaqula likulli man yuridu khadashahu atau khadasha shaumi. Yang pertama tadi adalah untuk nasihat dirinya, agar kita yang berpuasa tidak menyulut emosi orang. Itu kan? Ini khitab untuk dirinya. Masing-masing kita menjaga. Anda menjaga diri Anda sendiri, saya menjaga diri saya sendiri, agar kita tidak merusak suasana puasa ini. Gitu kan? Puasa yang kita lakukan dan puasa yang dikerjakan oleh saudara kita, sama-sama kita saling menjaga. Ini makna yang pertama. Khitab untuk dirinya, az-zajar ala nafsi, mengingatkan dirinya, ya, agar kita bisa menjaga lisan. Yang kedua, ini juga khitab kepada siapapun yang ingin merusak puasa orang, gitu kan? Siapapun yang ingin merusak puasa orang lain. Jangan berusaha kita, ya, kerjaan kita disuruh bukan merusak puasa orang, tapi menjaga puasa orang dan menjaga kualitas puasanya. 30 hari dalam madrasah Ramadan ini waktu yang sangat luar biasa, sehingga para ulama menyebutkan madrasah tarbawiyah. Ya, ini Ramadan adalah akan keluar orang-orang dengan kelulusan yang berbagai macam predikat dan tingkatannya. Ada yang mumtaz, gitu kan? Ada yang jayyid, ada yang jayyid jiddan, ada bahkan mungkin mumtaz ma'asyarafil ula, lebih tinggi lagi. Ada yang makbul, gitu kan? Ada yang makbul. Kalau bahasa kita cukup-cukup makan saja, gitu kan? Ada yang memang rasib. Apa itu rasib? Gagal. Inilah masuk kepada hadis Nabi, ya. Gagal dalam artian seperti Nabi mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila as-sahar. Tidak ada yang didapatkan dari qiyamnya kecuali lelah, dan tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini namanya rasib. Tidak masuk dalam kategori yang
diinginkan. Maka hadis yang kita bacakan barusan itu adalah himbauan untuk dirinya agar menjaga dirinya tidak merusak puasa orang lain, ya. Dan juga himbauan agar orang lain juga harus menjaga, ya, orang lain dari kualitas puasanya. Disebutkan oleh ulama syair, as-samtu zainun was-sukutu salamatun, bahwa diam itu adalah perhiasan. Bahkan sebagian orang mengatakan diam itu adalah emas, gitu ya. Dan as-sukut, ya, itu juga merupakan keselamatan. Fa idza nataqta fala takun miktharan. Kalau engkau bicara maka jangan banyak bicara. Seperti mana yang dikatakan oleh para ulama, banyak bicara banyak salahnya. Fa idza nadamta ala sukutika marratan, kalaupun engkau menyesal dari diammu hanya sekali, faltandamanna 'alal kalami mirara, pasti engkau akan menyesal atas banyak bicaranya berkali-kali. Kalau diam Pak Dek sekali cuma nyesalnya. Tapi kalau banyak bicara pasti banyak nyesalnya. Itu sudah kaidah umum itu. Banyak bicara banyak salah, sedikit bicara sedikit salah. Mana yang kita pilih? Khususnya dalam puasa kita. Kita coba untuk as-saum itu kan al-imsak, memang menahan. Tidak kita berbicara. Ya, seperti Bunda Maryam, ya, disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menahan dirinya tidak bicara. Karena banyak tafsiran orang. Banyak prasangka orang, banyak praduga orang kepadanya. Kok bisa hamil tanpa ada suami? Banyak praduga tafsiran. Cukup dia diam dan tidak mau banyak bicara, biarlah nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan, ya, kebenarannya. Kan begitu. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari nasihat yang sangat luar biasa dari beliau, ya, wallahi la ilaha ghairuh. Ya, demi Allah, zat yang tiada ilah selain dia, ma syai'un ahaqqa bituli sijnin min lisan. Tidak ada yang paling berhak untuk dipenjarakan, artinya untuk ditahan, yang tidak ada sesuatu yang paling lama untuk ditahan daripada lisan. Bahkan lisan itu tanda keselamatan dan ia juga merupakan tanda kehinaan, ya kan? Kehancuran. Kalau kita tidak pandai-pandai di dalam menjaga lisan, maka akan menjeret kita kepada kehancuran dan kehinaan, bahkan siksaan Allah wal iyadu billah. Qila li Bakar ibn Abdullah al-Muzani, disebutkan kepada beliau, yang mana beliau ini sangat banyak diam, sangat banyak diamnya. Kata beliau, innaka tutilus samt, kau ini banyak sekali diam, tak banyak ngomong, kenapa? Tak mau bicara ini kenapa, begitu ya? Kata beliau, faqala inna lisani sab'un in taraktuhu akalani. Lisan saya ini ibarat binatang buas, kalau tidak aku urus maka dia akan makan saya. Kan? Kalau tidak diurus, tidak dijaga, maka saya akan dimakannya. Maka ikhwafillah, begitulah dulu para ulama mencoba untuk mendefinisikan, mencoba untuk menyampaikan bagaimana bahaya lisan dalam kehidupan ini. Wabil khusus di bulan yang mulia ini, maka lisan akan menjadi anak panah yang akan menusuk, ya, kebaikan-kebaikan kita jika tidak kita berhati-hati dengannya. Suja Al-Kirmani, ya, rahimahullah taala, dia mengatakan, man ammara zahirahu bittiba'is sunnah. Bayangkan, ini perkataan ulama salaf, ya. Barang siapa yang menjaga, memakmurkan, memperlihatkan secara zahir dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Coba dari sisi penampilan, ya, yang namanya sunnah itu dijaga. Di antara sunnah penampilan apa? Berpakaian, tidak isbal. Hilangkan perkataan ini khilaf tidak khilaf, ini mahal khilaf. Kita mengambil perkataan yang Nabi SAW yang menyuruh kita untuk tidak isbal, baik itu celananya, baik itu jubahnya, dan baik itu kain sarungnya. Karena tidak satu di antara ucapan salaf yang mengatakan, yang sebagian mengatakan yang tidak boleh itu karena sombong. Siapa yang menjamin Anda tidak sombong? Abu Bakar itu yang menjamin tidak sombong itu siapa? Rasulullah SAW. Apa sulitnya kita potong celana kita? Sering kita sampaikan, banyak orang ketika sholat, ya, yang celananya menyapu lantai itu dilipat-lipat. Tidak nyaman sebetul di hatinya, kan? Tidak nyaman. Tapi coba kita lihat, ya,
Ya kalau bisa antum nasihati dengan cara hikmah itu lebih baik gitu. Pak, makanya selesai sholat potong nanti ya. Bahkan ada hadis yang melarang melipat celana di ketika sholat. Silakan dibaca nanti hadisnya. Gitu ya? Orang ikuti itu secara zahir. Yang kedua, jaga penampilan bersih. Ya, jaga jenggotnya. Dengan itu min mazahir. Kalau tidak kita nampakkan dalam jiwa kita, kapan lagi kita menghidupkannya? Dan banyak sunnah-sunnah yang lain, ya, bukan hanya dua ini saja. Yang saya katakan adalah man ammara zahirahu bittiba'is sunnah. Ya. Sunnah siapa yang kita ikut dalam hidup ini? Kalau bukan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sunnah syaitan. Sunnah siapa? Sunnah Nabi kita alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kebaikan kepada kita. Waliyatubillah kalau kita mengikuti sunnah yang lain. Di dalam segala hal, dalam skala yang sangat banyak, mari kita menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man ammara zahirahu bittiba'is sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah. Zahir kita perhatikan, secara batin kita perhatikan. Artinya apa? Yang batin yang di dalamnya. Yang di dalam dada kita, prasangka kita, hati kita, jauh dari hasad, jauh dari dengki, jauh dari benci, jauh dari permusuhan. Ini yang harus kita jaga. Menghadirkan Allah dalam setiap gerak kita. Wa ghadda basarahu anil maharim, menjaga matanya dari hal yang haram. Wa kaffa nafsuhu an syubhat, menjauhkan dirinya, memagar dirinya dari perkara yang syubhat. Wa'tadha bil halal, ya, dan makan dari yang halal. Sesuatu yang sedikit halal itu lebih berkah daripada banyak, tapi itu haram. Sesungguhnya kita inginkan ikhwafillah apa? Dari kehidupan kita. Kita hidup dalam keadaan selamat, dunia dan akhirat. Bukan pada banyaknya harta, tapi jelas tidak jelas sumbernya. Cukuplah ini menjadi pelajaran bagi kita. Sudah banyak dalam sejarah Islam, sepanjang sejarah umat manusia, yang memakan harta yang haram, yang makan harta haram tidak akan selamat. Tidak akan membawa kebaikan kepada dirinya. Lam tukhti lahu firasah. Ikhwafillah, kalau ingin firasat kita benar, orang mukmin firasatnya benar, ikuti cara ini. Ikuti cara ini. Ikuti sunnah Nabi, baik secara zahir pun maupun batin. Jaga pandangannya, ya, jaga dirinya, ya, kemudian makan dari makan yang halal. Lam tukhti lahu firasah. Tidak akan salah firasat dia. Ini firasat orang beriman itu, ya. Wa kana syuja' hadza la yukhti lahu firasah. Firasatnya begini, mengatakan kalau ada orang firasatnya selalu benar, yang mendekati kebenaran, itu ya kita berharap orang ini menjaga secara zahir dan batin dirinya, menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ikhwafillah. Nah, ini apalagi para guru, ya. Para guru itu firasatnya harus benar. Para guru dia punya kecerdasan yang tidak hanya secara zahir, tapi kecerdasan firasat, ya, kecerdasan di dalam melihat ma wara'a dzalik. Nah, ini kalau kita bicara, ini kan guru yang luar biasa seperti ini. Seperti mana yang kita dapatkan kisah Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i, itu kan firasat dia melihat bahwa ada cahaya yang Allah berikan pada diri Imam Syafi'i. Itu bisa dilihat oleh siapa? Oleh guru yang beriman, oleh guru yang bertakwa kepada Allah, oleh guru yang selalu menjaga hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dari dirinya. Makanya guru harus memiliki semangat untuk meningkatkan diri, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, muraqabatullah, hal yang tidak boleh hilang dalam kehidupannya. Wa kana Rabi' bin Khuzaim min syiddati ghaddihi li basarihi wa itraqihi yadhunnu ba'dun nasi annahu a'ma. Saking dia menjaga matanya, ya, maka dia mengira sebagian orang itu adalah buta. Artinya memang dia betul-betul merasa, ya, saking tidak perlu lihat, tidak lihat dia. Gitu. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kehidupan as-salaf itu sangat indah. Keindahan kehidupan mereka itu melahirkan manisnya iman dalam diri mereka, sehingga mereka bisa mengukur bahwa ingin mengukur dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dekatnya dia dengan Allah tabaraka wa taala, maka dia ukur dengan satu indikasi, yaitu
sejauh mana kemudahan dia dalam melakukan kebaikan dan sejauh mana kesulitan dia untuk melakukan dosa. Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi indikasi apakah dia dekat dengan Allah atau tidak. Kalau dirinya mudah melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Azza wa Jal, itu tanda Allah bukakan padanya, ya, kebaikan Allah, tanda dekat padanya. Tapi kalau dirinya, ya, sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka ini perlu kita muhasabah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal yang seperti ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan juga, "Ma minkum min ahadin illa sayakhlu Allah azza wa jalla bihi kama yakhlu ahadukum bil qamar lailatal badar." Ya, artinya bahwa seseorang nanti di hari kiamat kelak, kata beliau, akan melihat Allah, berhadapan Allah langsung dengan dia, seperti mana kita melihat jelasnya, ya, bulan di malam Lailatul Qadar. Maka Allah akan mengatakan kepada kita, ya, ya ibna Adam, ma gharraka bi, apa yang membuat kamu terbedaya dengan saya? Apa sih yang membuat kamu tidak mengikuti perintah saya? Apa yang membuat kamu melenceng dari perintah-perintah saya? Akan Allah tanya itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Akan Allah tanya, kenapa engkau tidak berpuasa? Kenapa engkau tidak salat? Kenapa engkau begana? Akan Allah tanya satu persatu. Apa yang membuat kamu? Bukankah aku yang telah memberi rezeki? Bukankah aku yang telah memberikan kecukupan? Bukankah aku telah memberikan kesehatan? Bukankah aku yang telah menghilangkan kesulitan? Ma gharraka bi? Apa yang membuat kamu melenceng? Apa yang membuat kamu terpedaya dengan syariatku? Apa yang membuat kamu jauh dari iman? Ya ibna Adam, kata Allah, ma amilta fi ma alimta, sejauh mana pula apa yang kau sudah amalkan dari ilmu yang sudah engkau tahu. Ya ibna Adam, madza ajabtal mursalin, bagaimana engkau sambut para rasul yang telah aku utus? Bagaimana semangat kamu terhadap syariat yang dibawanya? Bagaimana, ya, aplikasi dari perintah-perintah yang telah mereka sampaikan dalam kehidupan? Kaifa ajabtal mursalin? Ya ibna Adam, alam akun raqiban ala ainik, bukankah aku, kata Allah SWT, yang telah mengawalmu, melihatmu, ya, wa anta tanzuru biha ila ma la yahillu laka, ya, bukankah engkau telah melihat sesuatu yang tidak dihalalkan, ya, untukmu? Alam akun raqiban ala uzunaik, bukankah aku telah mengawasi pendengaranmu? Wa hakadha hatta adda sa'ira a'dha'ihi, rawahu an-Nasa'i, hadis mauquf. Sampai seluruh anggota tubuh ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mata, dari telinga, dari tangan, dari kaki, seluruhnya. Seluruhnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang mulia, yang selalu memuhasabah dirinya setiap saat terbenam matahari di ufuk barat. Di saat itulah dia memulai untuk mengevaluasi dirinya, di mana mengatakan tidak ada penyesalan yang paling berat dalam diriku ini di saat terbenamnya matahari di ufuk barat. Ya, di saat terbenamnya matahari, kesempatan hidup saya semakin berkurang, amal soleh saya tidak bertambah. Itulah penyesalan yang sesungguhnya. Hitungan kebaikan tidak bertambah, tapi kesempatan usia semakin berkurang. Maka tidak ada penyesalan melebihi daripada hari yang ia lewati saat itu. Kita orang beriman bagaimana melihat hal-hal yang seperti itu? Bisakah kita membawakan perasaan seorang sahabat yang mulia ini dalam diri kita, sehingga kita mencoba untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka sesungguhnya ibadah puasa ini, ya, adalah sangat besar perannya untuk memperbaiki jiwa kita. Yaqulul Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, "Lis-shaumi ta'thirun 'ajibun fi hifdzil jawarihi adh-dhahirah." Puasa itu memiliki peran yang besar di dalam memperbaiki dan menjaga anggota tubuh kita. Wal quwwal batinah wa himayatiha min at-takhlitil jalib laha al-mawad al-fasida allati idza staulat 'alaiha afsadatah. Dan fungsi puasa juga akan memberikan kekuatan secara batin dan menjaga kita, memagar kita dari mencampur adukkan dengan materi-materi yang akan merusak kebaikan-kebaikan kita.
Ikhwafillah rahimakumullah. Jadi puasa itu menjaga diri kita secara zahir, menjaga diri kita secara batin, akan melahirkan kekuatan yang akan bisa memagarnya sehingga tidak bercampur antara kebaikan dengan keburukan dalam diri kita. Ya, bahkan puasa yang kita lakukan akan mengeluarkan sifat-sifat buruk kita, akan menghilangkan ya akhlak dan perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Fasaumu yahfadhu 'alal qalb wal jawarih sihata. Ya, puasa itu menjaga kesehatan hati dan kesehatan anggota tubuh kita. Wa yu'idu ilaiha, dan akan mengembalikan apa? Mastalabathu minha aidis syahwat, akan mengembalikan ya, dan akan memperbaiki ya dari keadaan hal-hal yang pernah kita lakukan, dari hal-hal yang subhat, hal-hal yang haram, hal-hal yang merusak. Itu akan dibersihkan semuanya oleh ibadah puasa itu. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, sebaik-baik yang bisa menolong kita untuk membersihkan hati, membersihkan diri, meningkatkan keimanan kita adalah at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah goal besar daripada puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah yang Allah inginkan, kita menjadi orang-orang yang keluar dari madrasah Ramadan dengan predikat muttaqun, yang benar-benar menjalankan perintah Allah Azza wa Jal dan benar-benar menjauhkan segala bentuk larangan-larangannya. Sekecil apapun dari larangan Allah, kita berusaha untuk menjaga dan menjauhkannya, dan sekecil apapun kebaikan dalam agama kita, kita berusaha dan bersemangat untuk melakukannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan dan kekuatan kepada kita semuanya di dalam menjalankan ibadah puasa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.